Bakso Malang. Bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Loh, Cak Bogel. Aduh, Monggo, silakan. lagi repot mboten Bu niki Bu? Ya lumayan buat besok. Ini Bu persiapan. tadi Ya, obrolan tadi pagi itu loh. Saya tadi sambil keliling jadi mikir gitu kan. Terus cari-cari di YouTube laporan keuangan kok tambah neraca, ada aset. Lah ini tambah bingung saya Bu. Saya boleh ini Bu, belajar lagi nggak Bu? Boleh. Nggak ganggu ya, tapi kan ya? Enggak. Oh iya. Ya, tapi nggak bisa langsung ya, karena akuntansi itu kan panjang nih Mas. Jadi pelan-pelan gitu, ya. Tadi gratis kan Bu ya? Oh, gratis ya. Oh. Ini gratis buat semuanya ini. Gitu. Ya. Iya, saya mau nanya itu Bu, apa laporan keuangan ini gimana yang dimaksudnya? Oh ya, yang kemarin ya? Yang tadi ya? Yang tadi pagi. Yang tadi pagi kok saya jadi. Jadi gini Mas, untuk jadi laporan keuangan itu prosesnya ya lumayan panjang ya. Jadi dalam akuntansi itu apa? Dalam pembukuan ya, yang kita pakai kan pembukuan secara akuntansi gitu ya. Itu ada siklus gitu. Ada tahapan sampai menghasilkan laporan keuangan gitu. Nah, tahapan pertama itu setiap proses itu dimulai dengan adanya sebuah transaksi. Tahu transaksi ya? Apa itu? Transaksi itu misalnya tadi kan sudah kita singgung ya. Kalau usaha itu harus dipisah ya antara pemilik dengan yang dimiliki oleh perusahaan, benar nggak? Tadi kan sudah saya jelaskan. Uang keluarga sama uangnya usaha harus bisa. Kan nggak boleh dicampur ya. Nah contoh misalnya tadinya nih Cak Bogel nih sebelum mulai jualan bakso itu kan butuh apa misalnya modal awal gitu. Nah contohnya misalnya waktu itu modalnya Cak Bogel apa? Mungkin punya panci atau apa peralatan gitu. Sama uang lah buat beli bahan ya, uang, peralatan, terus mungkin apa bahan baku tadi ya. Bahan bakunya yang mungkin awalnya biar nggak banyak-banyak modal nih ambil bahan baku yang ada di dapur misalnya, oh ada tepung ambil, cuman mungkin yang beli daging misalnya ya. Nah ketika ini jadi akan dibuat sebagai usahanya bakso, berarti kan ada penyerahan nih dari yang tadinya ini miliknya rumah ya pribadi gitu ya, diserahkan kepada usaha. Ya. Berarti ketika menyerahkan itu berarti ada transaksi di situ. Transaksi apa? Transaksi penyerahan. Ya. Nah buktinya apa? Jadi setiap transaksi itu harus ada buktinya. Walaupun awalnya itu punyanya Cak Bogel sendiri sebagai sebagai pribadi gitu. Jadi ketika diserahkan ke perusahaan, misalnya Cak Bogel izin nih ke istrinya ya, ini aku pakai nih uangnya sekian untuk mulai usaha bakso, alat-alat yang tak pakai ini. Nah itu ada penyerahan tuh. Nah mungkin bisa dengan apa ya pencatatan ya bahwa tulisan. Nah tulisan aja itu dianggap sebagai bukti untuk yang ini ya, karena kalau yang lain-lain bisa jadi beda-beda. Misalnya kan selain itu ya, misalnya saya beli beli bahan tuh kan dapat nota tuh. Nota dari penjualnya. Kalau nggak dapat nota? Ya minimal dicatat lah. Tulisan sendiri boleh ya? Tulisan sendiri boleh. Untuk mengetahui yang tak buat kulaan misalnya beli daging tuh. Nggak ada notanya. Udah tak catat saya beli daging sekian. Gitu. Nah dari dasar tadi itu dianggap sebagai bukti transaksi gitu. Jadi siklus yang pertama sebelum kita menghasilkan laporan keuangan itu harus ada bukti transaksi atas setiap transaksi yang kita lakukan. Kalau tadi yang menyerahkan peralatan, uang, segala macam itu berarti ada transaksi penyerahan, ada penyerahan peralatan, ada uang gitu ya. Kemudian pembelian bahan itu juga transaksi gitu. Kalau beli doang. Kalau utang ya, utang dicatat nggak Bu? Oh dicatat. Nah, iya. Dilupakan. Utang sama istri aja harus dicatat Mas. Oh, iya, jadi nggak hanya utang ke bank ya. Tadi kan kita utang ke istri misalnya. Ini tak anggap utang ya. Jadi ketika Cak Bogel mau mulai usaha nih butuh uang misalnya 500.000 lah gitu. Izin ke istrinya, aku pakai yang 500.000 untuk modal bakso ya gitu. Ketika istrinya bilang,
Loh itu tapi nanti balikin ya, itu berarti utang. Nyatetnya sebagai utang gitu. Tapi kalau istrinya bilang ya udah pakai aja, pokoknya nanti yang kalau untung kan ke aku juga gitu kan. Istrinya bilang gitu, berarti itu bukan utang gitu. Ya itu transaksi ya. Jadi yang pertama dimulai adanya transaksi yang dibuktikan dengan bukti transaksi. Ya, gitu. bukti tertulis lah ya. Ya penyerahan tadi, mungkin notanya, mungkin bukti pembelian atau bukti utang dan lain-lain, itu buktinya. Setelah terkumpul bukti transaksinya, nah kita nyatetnya harus urut nih, mulai dari, jadi nggak boleh loncat-loncat gitu. Jadi misalnya awalnya itu kan dari Cak Bogel menyerahkan tadi ya peralatan, uang dan lain-lain tadi. Nah itu dicatat yang pertama tuh tanggal sekian, saya nerima uang sekian, misalnya ya. Nah dicatat dalam sebuah yang namanya jurnal. Jadi jurnal itu catatan kronologisnya. Jadi dari transaksi-transaksi yang sudah terjadi gitu. Jadi ada transaksi, ada buktinya, terus di jurnal dicatat. Nah, ketika mencatat itu kita gunakan yang namanya akun. Jadi ketika menjurnal itu kita pakai. Jadi jurnal itu ada standarnya gitu, Mas. Jadi nggak boleh beda-beda. Misalnya kalau uang kan harus standar uang itu sebutannya di akun itu adalah kas. Jadi kalau nggak distandarkan mungkin ada yang nulisnya uang, ada yang nulis uang di bank atau uang di brankas misalnya. Jadi distandarkan dengan akun namanya kas misalnya gitu. Jadi akun, kemudian utang, modal, pembelian atau mungkin peralatan gitu ya, persediaan bahan baku itu namanya akun gitu. Utang, modal itu juga akun. Jadi dicatat di jurnal tadi ya. Jurnal. Nah jurnal. Ya, gimana Bu contohnya Bu? Jadi misalnya tadi beli daging 5 kilo. Beli daging, berarti, nah jurnal itu nanti sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa. Jadi jurnal itu nanti bentuknya itu di akuntansi itu ada yang namanya pencatatan tuh harus seimbang. Ada yang ditambah, ada dikurangi, ada yang didebet, bukan ditambah dikurangi, ada yang didebet, ada yang dikredit. Biar seimbang gitu. Nah jadi kalau tadi pencatatan jurnal tadi itu kita akan mencatat di sisi debit dulu baru kredit. Di debitnya apa? Kalau daging tadi berarti di bahan baku misalnya. Jadi di debitnya bahan baku, di sebelah kreditnya itu kas. Karena dia ngurangi kas gitu kan. Kalau kas yang berkurang dia akan dikredit gitu. Nah, begitu seterusnya ada debit, ada kredit, ada debit, ada kredit gitu. Nah, itu kan ada banyak akun ya. Tadi ada kas, ada modal, ada utang, ada bahan baku dan lain-lain. Terus itu berarti kan tadi masih ingat ya dari transaksi, jurnal, dah. Di jurnal itu kan ada banyak akun. Nah, kemudian kita ke tahap selanjutnya. Semua akun ini akan dikumpulkan di akun yang sama, gitu. Dikumpulkan ke yang namanya buku besar. Jadi buku besar itu yang kita sebut sebagai kumpulan akun, gitu. Ada akun kas, debit kreditnya berapa, debitnya berapa, kreditnya berapa misalnya. Ada lagi akun apa tadi utang, bahan baku dan lain-lain. Itu dikumpulkan yang sama pakai akunnya di jurnal tadi, dikumpulkan semua di buku besar. Berarti gitu. Istilahnya dikelompokin gitu ya. Dikelompokkan. Dari jurnal-jurnal mana yang sama. Kumpulkan nih satu yang kas jadi satu kas, yang bahan baku jadi bahan baku, modal dan lain-lain gitu. Terus setelah dikumpulkan, nah setelah dikelompokkan itu kan setiap akun tuh ada apa saldonya ya. Nah, di saldo itu dari mana? Dari debit dan kredit itu selisihnya mana yang lebih besar. Nah, di sisi itulah saldo itu berada gitu. Nah, dari saldo ini dibuatlah namanya neraca saldo. Gitu. Neraca saldo itu isinya saldo-saldo dari masing-masing akun gitu. Jadi tadi uangnya tadi udah ketahuan di buku besar berapa, sisa berapa. Nah, dimasukanlah tadi itu di neraca saldo itu, tadi. Angka-angka itu. Iya, jadi diringkas lagi. Karena kalau di buku besar itu kan ada banyak catatan ya. Nah, itu hanya diambil saldonya aja. Nah, saldo itu kemudian kita tulis di namanya neraca saldo. Jadi neraca saldo itu isinya saldo-saldo dari proses atau dari buku besar yang ada setelah proses penjurnalan tadi gitu. Oke, jelas? Clear. Nah, setelah saldonya diketahui, ini saldonya itu masih saldo apa ya? Ada saldo yang masih normal gitu, artinya yang dari proses jurnal. Nah, sebelum jadi laporan keuangan, karena laporan keuangan itu harusnya kan bisa menggambarkan kondisi terkini. Misalnya bisa menggambarkan
kondisi terkini itu terkait kekayaannya Cak Bogel berapa, kemudian labanya berapa, atau kalau ruginya berapa gitu ya. Itu harus dihitung benar-benar gitu. Makanya ada proses yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun yang belum sesuai. Contoh misalnya koreksi maksudnya? Bukan koreksi, dia tidak mengkoreksi, tapi dia hanya akan mengakui akun yang memang untuk periode itu. Contoh misalnya gini, Cak Bogel jualan bakso, sewa di depannya Indomaret, boleh nggak? Di depannya toko misalnya. Terus di situ tuh ngontrak gitu. Kontraknya misalnya 3 tahun ya. 3 tahun tuh Cak Bogel udah bayar misalnya setahunnya 1 juta gitu ya. Berarti 3 tahun kan 3 juta. 3 juta itu kan sebenarnya untuk 3 tahun kan. Betul. Nah, laporan keuangan itu untuk pelaporan per tahun gitu. Makanya nanti ketika Cak Bogel bikin laporan keuangan itu bebannya atau biayanya, beban yang kita tanggung ya, kayak sewa tadi, udah beban sewa, itu ya harus per tahun kita akui gitu. Iya, yang memang kita anggap sebagai beban tahun itu gitu. Nggak boleh 3 juta itu kalau misalnya Cak Bogel bebankan di tahun ini ya, 2024 misalnya. Padahal usahanya misalnya baru 3 bulan. Itu bisa jadi rugi kan, karena terlalu besar gitu membebankannya. Nah, membebankannya harusnya berapa? Kalau 3 bulan ya kita bagi dulu nih 36 kali 3 bulan kan gitu. Itu di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan kondisi yang terkini. Kalau yang di jurnal pertama tadi dimasukin semua ya, termasuk sewa 3 tahun. Ya, itu dimasukkan semua. Tapi baru di jurnal penyesuaian ini disesuaikan lagi. Loh, kebesaran nih kalau kita akui 3 tahun itu gitu. Diakuinya cuma setahun misalnya gitu. Nah, itu makanya ada jurnal penyesuaian. Udah sampai sini paham? Oke. Apalagi? Terus udah habis itu sudah? Ini kan berarti jurnalnya udah sesuai ya? Nah, setelah semuanya sesuai, enggak perlu. Setelah jurnalnya semuanya sesuai, baru kita akan, sebenarnya kita punya alat bantu Cak Bogel, namanya neraca lajur. Jadi neraca lajur itu ada berapa? 10 kolom gitu. Nah, 10 kolom nanti dari kolom-kolom itu, jadi di neraca lajur itu di sisi pertama itu ada transaksi gitu ya. Terus di sini di debit kredit yang pertama itu ada neraca saldonya. Jadi kita tinggal pindahkan dari yang buku besar tadi kan, dipindahkan. Terus setelah itu ada penyesuaian. Setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian gitu. Setelah itu baru kita pilih mana yang masuk laporan keuangan gitu. Laporan keuangan itu ada 3 kan. Laporan keuangan yang standar itu kan ada 3 ya. Laba rugi, kemudian neraca dan perubahan modal gitu. Berarti ada laba rugi. Ya, jadi nanti ini kita kelompokkan berdasarkan mana neraca yang masuk laba rugi, ada yang masuk neraca dan laporan perubahan modal gitu. Kalau selevel saya udah tetap bikin kayak begitu Bu ya? Apa ada ininya? Kategori misalnya kalau usaha sekian harus sampai harusnya neraca. Setiap usaha itu kan tetap harus pakai sampai itu. Kalau misalnya gini, jadi kan ada untuk beberapa keperluan ya, ada yang keperluan pajak, kalau untuk keperluan kredit misalnya ya, setiap bank kan biasanya mintanya itu ya, laporan keuangan, atau kira-kira bisa digambarkan lah, menggambarkan untung ruginya itu dari mana gitu. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Cuman aplikasi itu terbagi gini, ada aplikasi yang hanya menggambarkan omsetnya usaha, misalnya dari Cak Bogel ini uang masuknya berapa, keluar buat berapa gitu. Itu dia hanya menggambarkan omset dalam satu misalnya bisa 1 bulan, bisa 1 minggu atau 1 tahun gitu. Tapi ada juga yang menghasilkan laporan keuangan yang standar gitu. Jadi yang standar itu apa ya tadi? Harus ada laba rugi, tergambar tuh laba ruginya 1 tahun ini berapa? Usahanya Cak Bogel bakso ini berapa rupiah sih? Itu ketahuan tuh 1 tahun ini. Terus kekayaannya Cak Bogel apa aja nih? Itu tergambar di neraca. Kemudian yang menggambarkan perubahan modalnya, tadinya modalnya awal berapa, terus ada untung, mungkin ada pengambilan pribadi gitu ya. Baru ketemu nih modal akhir. Nah, itu namanya laporan perubahan modal. Jadi minimal ada itu gitu. Jadi bank itu bisa membayangkan, usahanya Cak Bogel ini 1 tahun
untungnya sekian nih gitu. Kalau misalnya Cak Bogel mengajukan sekian, berarti bisa nggak sih mengembalikan? Kan dihitungnya dari situ ya, gitu. Jadi untuk bank biar bisa menilai kemampuan kita gitu ya. Untuk membayar. Mencicil. Kan dia juga sebagai pemberi kredit kan pinginnya juga dapat untung dong kan gitu. Jadi dia harus bisa memproyeksikan orang ini tuh biar bisa bayar nggak? Nggak mungkin dia akan sembarangan ngasih kredit kan. Kalau misalnya nggak bisa bayar ya ngapain saya pinjemin uang kan gitu. Kalau misalnya saya nih paling omset kan anggaplah sebulan anggaplah berapa ya? Mungkin 20 sampai 30 juta. Itu berarti tetap apakah ada pembukuan yang lebih sederhana gitu atau harus sampai tadi laporan laba rugi, Itu standar sih Mas. neraca sama Iya standar. cukup banyak ya. Tapi PR itu belajarnya seperti saya harus belajar laba rugi, belajar neraca sama belajar. Tapi itu sebenarnya sudah dibantu sama yang tadi tuh laporan setelah jurnal penyesuaian kan ada saldonya setelah penyesuaian ya. Kita tinggal ngambil aja akun-akun yang digunakan, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk neraca dan perubahan modal tadi gitu. Udah selesai sampai di situ untuk pembuatan laporan keuangan. 1 tahun atau 1 periode gitu ya. Nah, untuk mulai periode depannya lagi, itu kan kita ada namanya akun itu ada yang kita sebut tuh akun sementara, ada akun yang permanen gitu. Yang sementara itu akun-akun yang kita gunakan di laba rugi. Karena laba rugi itu hanya untuk mengetahui labanya tahun ini berapa, tahun berapa gitu. Kalau kekayaan itu yang akan terus menerus, makanya namanya neraca gitu. Seperti itu. Nah, untuk akun yang sementara, yaitu akun-akun yang kita gunakan di laporan laba rugi, itu yang akan ditutup di akhir periode gitu. Setelah dilaporkan ya, kemudian ditutup pada tanggal 1 Januari tahun depan, itu sudah mulai saldonya yang di laba rugi tadi jadi 0 semua gitu, karena ada jurnal penutup. Nah, siklusnya mulai lagi dari awal. Dari apa tadi? Transaksi. Oke, terus jurnal. Transaksi tadi harus ada apa? Harus ada catatan. Bukti transaksi. Iya, bukti transaksi. Oke, terus tadi buku besar ya? Setelah jurnal buku besar. Buku besar. Terus apa tadi ya? Saldo-saldo. Neraca saldo. Oke, terus? Neraca saldo, terus penyesuaian, jurnal penyesuaian, terus neraca saldo penyesuaian. Setelah penyesuaian. Baru nanti kan udah sesuai nih. Jadi laporan keuangan, 3 laporan laba rugi, neraca sama perubahan modal. Kalau buku besar tuh bukunya semana Bu ya? Besar? Bukunya? Enggak. Buku besar itu kumpulan tadi, kumpulan saldonya tadi, kumpulan akun tadi. Jadi bukan karena kumpulannya banyak harus pakai buku yang besar. Kan dia per akun, bukan semua akun jadi satu. Bisa juga karena bukunya besar ya, karena bisa kan juga. Tapi sekarang udah nggak pakai itu juga ya. Kan kalau di komputer kita nggak perlu pakai buku ya. Gitu. Saya kira bukunya emang besar gitu makanya. Mungkin dulu memang besar ya. Mungkin ya, nggak jauh juga. Gitu. Jadi 3 Bu ya nanti ya, produk hasilnya memang ya harus wajib harus memang laporan laba rugi, neraca sama laporan perubahan modal. Itu udah selesai kalau kayak gitu berarti. Jadi loh, kan tadi ada jurnal penutup dulu. Karena yang sementara tadi harus ditutup. Jadi kita mulai lagi untuk periode depan itu dengan saldo yang 0 kan gitu. Jurnal penutup berarti nutup akun apa? Akun sementara. Sementara tadi. Gitu ya. Akun sementara itu apa? Akun yang digunakan di laporan laba rugi. Gitu. Akun yang digunakan di laporan laba rugi ditutup pakai akun sementara. Terus akun sementara buat mengkoreksi akun laba rugi menolkan ya akun untuk rugi. Dengan jurnal penutup tadi gitu. Terus ditutup. Dimulai lagi dari 0. Gitu terus. Terus begitu ya. Kalau ada nggak Bu biar gampang gitu apa pembukuannya tadi itu loh? Kalau pakai aplikasi sebenarnya bisa pakai aplikasi itu banyak ya. Kemarin tuh ada kita pernah dengar itu nggak Mas? BI tahu BI? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu ada aplikasi namanya SIAPI, itu bisa digunakan. PKN Stan itu juga ada yang pakai akuntansi UKM itu juga bisa. Banyak sebenarnya di internet tuh banyak ya. Kalau di saya App mau Store manual juga. Dulu gitu bisa juga. Bisa. Makanya besok biar gini,
kenapa kita butuh belajar manual? Karena kalau kita menggunakan aplikasi itu kan kita nggak paham ya alur yang benar tuh kayak apa gitu. Nah kalau kita nggak paham alurnya, manualnya, itu agak kesulitan juga kadang-kadang ketika milih transaksi gitu. Kalau kita milih transaksinya salah, hasilnya juga nanti salah. Kalau kita hanya pakai aplikasi, makanya saya pinginnya Cak Bogel ini belajarnya juga manual gitu. Saya manual aplikasi belum paham. Ya gitu. Kita coba manual. Tapi tadi nanti dibimbing lagi Bu ya? Iya nanti banyak tadi transaksi, kan alurnya ya. Terus jurnal, terus buku besar, terus tadi apa neraca, saldo, jurnal penyesuaian, neraca penyesuaian sampai di laporan keuangan dan jurnal penutup. Itu yang ngerjain harus 1 orang atau boleh berapa orang? Kalau laporan keuangan gimana Bu? Kalau misalnya sebenarnya neraca, bisa sih. Transaksi yang ngerjain kamunya yang bikin transaksi, nanti yang bikin apa namanya? Bisa. Yang jurnal. Bisa. Cuman gini, kalau misalnya ada yang salah, di transaksinya salah, agak kalau orangnya beda yang mengerjakan, kalau di punjernya ini udah salah ya, kan jadi salah juga gitu ya. Kalau ini udah benar transaksinya. Cara kita ngecek bahwa itunya benar gimana? Maksudnya itu misalnya dikerjain transaksinya. Dari transaksi itu kan yang ngerjain orang lain nih misalnya. Saya nyuruh istri saya misalnya. Nah, saya ngeceknya itu apakah ada cara gitu loh. Ini kok transaksinya kok aneh nih gitu misalnya. Catatannya aneh nih di jurnalnya keliru gitu. Dapat kerjanya kayaknya keliru nih gitu di jurnalnya. Ya, berarti harus lihat di bukti transaksi. Makanya kan pentingnya bukti transaksi kan itu ya. Gitu. Ya, tapi iya ya banyak Bu ya. Iya, makanya belajarnya satu-satu. Iya, ini saya jadi. Kalau hari ini sekaligus ya pecah. Iya, pusing kepala saya mau jadi pecah kepala saya. Nanti saya coba satu-satu ya Bu ya. Iya. Ya, nanti Cak Bogel ini deh saya sediakan waktu per hari Kamis gitu ya. Alhamdulillah ya saya nanti les. Per itu ya. Oke. Ya Bu. Pakai nanti contohnya pakai transaksinya Cak Bogel. Oke, siap. Matur nuwun nggih Bu. Iya, saya pamit dulu nggih Bu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika